Oke, ini aku mau mulai kelas ternak emas. Ini kelasnya khusus untuk para subscriber. Jadi kalau yang di TikTok mah nggak bisa nanya-nanya ya. Ini cuma aku supaya ada recordingnya aja sih. Jangan banyak-banyak minum nanti kebelet pipis. Malam, selamat malam. Cancel. Bentar deh, aku mau pipis dulu ya. Tungguin ya. Oke. Kapan ada kelas offline? Nanti ya. Aku lagi siapin. Sekarang aku mau pipis dulu, oke? Sebelum mulainya jam 8 ya. Kalian nggak usah nanya-nanya karena nggak akan aku jawab di sini. Ini yang bisa interaksi cuman khusus subscriber aja di Instagram ya. Jadi ini kelas fasilitas untuk para subscriber, oke? Mau pipis dulu. Sorry guys, aku habis pipis tadi. Ini udah berapa menit lagi nih? Udah mau mulai. Dimanakah itu berada? Kakak kerja apa sih? Ngepet. Udah ya, kita mulai ya. Hai, selamat malam girls. Am I audible? Kedengeran gak? Hello. Kedengaran Kak, aman. Oke, good. Oke.
Udah ngumpul nih ya. 1 menit lagi kita mulai. Oke? Oke. Oke, udah jam 8. Are you ready, girls? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Oke. Nih aku rasa nanti akan banyak lagi yang join karena kayaknya belum join semua. But anyway, karena seperti biasa level up class ini waktunya adalah 1 jam. So, kita akan mulai on time, oke? Kita akan mulai on time, sebentar. Aku sih pengen nge-record ya. I will try, oke? Start recording. Oke, jadi nanti kalau teman-teman ini udah ikutan di Microsoft Teams ini, udah pasti udah bisa akses recordingnya ya. Tapi kalau yang nggak join, nah itu tuh kayaknya nggak bisa akses recordingnya. Oke, gak apa-apa ya. Alright, tapi nanti aku akan upload juga di YouTube ya, yang dari sisi live TikTok. Tapi yang di live TikTok nggak bisa interaksi. Ya, jadi siapkan pertanyaan, siapkan interaksi. Yang bisa interaksi adalah teman-teman yang ada di sini. Oke, yang ada di Microsoft Teams. Oke, seperti biasa teman-teman, nanti kalau ada yang minta join, udah bantuin admit aja ya, karena aku akan share screen. Oke, jadi nanti bantuin admit aja. Oke ya. Are you ready? Ini udah jam 20.02. Coba suaranya dari kota mana aja nih? Suaranya dari kota mana aja? On cam dong, on cam. Bentar aja. Pengen tahu. Wow, kan ini udah nyiapin buku, kopi, catatan. Mantap. mantap. Aku juga udah nyiapin nih air putih, teh, ya kan? Satu lagi, kopi. Dari mana aja? Seluruh Indonesia nih biasanya. Garut. Mantap. Dari kota Padang, Kak. Padang. Wow, itu Kak lagi makan apa itu Kak Fitri? Ke-shoot tuh makanannya. Kayaknya enak banget. Kamu bakso Malang. Wah, mantap. Seru. Oke. Wah, Bekasi, Kak. Bekasi ya? Bekasi mah kita tetangga berarti ya. Oh, ini yang di macam-macam nih, ada Kalsel, Cianjur, Bangka. Wah, seluruh Indonesia. Oke, siap. Kita siap ya. Semarang, Kak. Semarang. Oke. Palembang. Udah benar-benar seluruh Indonesia ini. Kita siap untuk menghadiri kelas terakhir seri level up ya. Jadi nanti tuh akan ada kelas-kelas lain, tapi serinya beda-beda, guys. Kemarin kan serinya udah, yang pertama tentang personal and financial glow up ya. Yang kedua tentang online platforms untuk bikin hidup kita lebih baik lah ya, secara karir, secara apapun itu. Kita bahas AI juga 2 minggu yang lalu ya. Kemarin minggu lalu aku belum bisa bikin kelas karena aku lagi tugas negara. So hari ini kita lanjut untuk yang episode ketiga atau volume ketiga, yaitu tentang ternak emas. Oke, aku akan share screen ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau join, bantuin admit ya. Pencet admit aja, oke, supaya mereka ikutan masuk. Share screen without audio, oke.
terlihat ya. Oke, where is it? Dah. Wait. Alright, kita masuk ke level up volume ketiga. Oke, thank you so much teman-teman yang udah datang dan excited dengan seri yang ketiga ini tentang ternak emas ya kan. Kita kan suka dituduh ani-ani ya karena gonta-ganti perhiasan, gonta-ganti baju, padahal kita tuh punya permainan di balik pekerjaan kita yang utama, yaitu ternak emas. Kak, tapi aku ini modalnya nggak banyak kak. Oh nggak apa-apa, tenang aja. Kita bisa mulai ternak emas tuh dari yang kita punya, dari yang kita bisa dulu, oke? Gimana sih kak? Oke, kita bahas ya. Ini cara wanita cerdas menyelamatkan diri, menyelamatkan aset, melindungi uang dari inflasi, dan juga naik kelas, oke? Nanti aku akan ceritakan gimana sih. Ini pengalaman aku sebenarnya main emas ini udah bertahun-tahun, tapi aku baru berani share dan baru nemu formulanya dan baru bener-bener ngitung itu tahun 2025 ya. Sebelumnya tuh kayak oke lah, emas tuh memang menyelamatkan gitu ya. Bahkan ini tuh ilmunya ibuku sebenarnya. Nah, tapi awal Januari 2025 aku ikut sebuah kelas yang benar-benar bantuin aku ngitung gitu ya. Jadi aku nggak ragu untuk melanjutkan permainan ini. Oke, bukan permainan ini, strategi ya. Oke, langsung aja kita lihat data nyata. Nggak usah banyak ngomong. Aku kan bilang aku ngitung itu mulai di tahun kemarin ya, tahun inilah ya, cuman tahun ini udah mau habis ya, tahun 2025 aku mulai ikut kelasnya di Januari, mulai benar-benar ngitung itu di Januari, dan di sini aku kasih perkiraan harga di bulan Februari karena aku benar-benar berani action itu di bulan Februari, jadi mikir-mikir dulu gitu loh ya. Karena sebelumnya aku sempet istilahnya ya kayak mengalami chaos lah, financial chaos karena divorce kan waktu itu ya. Jadi kayak ini tuh ternyata salah satu alat untuk menyelamatkan kita ketika kita exit dari relationship yang sudah nggak sehat lah ya buat kita. Ini salah satu cara kita untuk resilience ya. Kita lihat perbedaan harganya. Ini contoh per gram ya. 0,5 gram biasanya itu 0,5, 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan 10 gram biasanya ya. Oke. Per gramnya di bulan, kita ambil contoh yang 1 gram ya. Di bulan Februari itu harganya 1,7. Aku ingat waktu itu kayaknya sempat beli pas 1,4. Berarti itu bulan-bulan Januari ya aku sempat beli. Itu masih 1,4 ya. Dan sekarang harganya 2,48. Jadi kalau kamu nyimpen di harga 1,7 aja, itu per gramnya udah untung 780.000. Oke. Udah untung. Belum setahun ini, ya. Terus ini aku bahas logam mulia. Kalau perhiasan gimana, Kak? Perhiasan sama. Perhiasan sudah mengikuti harganya, tapi perhiasan tuh beda ya dan agak kompleks. Jadi nanti aku ceritain cara aku bisa sedikit-sedikit beli perhiasan tuh gimana caranya. Nggak uangku langsung aku beliin perhiasan, enggak, tapi aku beliin logam mulia dulu, disimpan, nanti kalau pengen perhiasan aku gadein terus kalau aku punya rezeki aku ambil lagi emasnya. Jadi karena perhiasan ini nilainya lama, terleverage-nya, jadi aku menyelamatkan dengan emas. Oke. Terus 10 gram deh langsung. 10 gram berarti untungnya 7,8 juta. Yang awalnya 16,4 juta jadi 24,2 juta. Gila ya. 7,8 juta 10 gram untungnya ketika kamu nyimpen setahun. Ini benar-benar ngelindungi uang kita dari inflasi. Apalagi teman-teman yang uangnya udah lumayan ya, yang memang harus dilindungi gitu dari inflasi. Kayaknya ini salah satu cara yang bagus lah untuk melindungi uang kita dari inflasi, instead of naruh di deposito doang ya. Jadi aku tuh pernah galau gitu kan, aduh yaudahlah aku taruh deposito aja.
Nah terus pas aku ikut kelas itu tentang emas ini, itu mindsetku langsung kebuka kayak waduh. Iya juga ini. Kalau ditaruh di deposito doang, uang kita akan tergerus oleh inflasi. Ya kan? Begitu. Nah, ini tuh bukan sekedar nabung ya teman-teman, tapi strategi bertahan dan bertumbuh. Kenapa kok aku tuh pilih emas? Karena sebenarnya aku tuh butuh rasa aman. Ya, pengen rasa safe karena aku pernah mengalami uncertainty kan, apalagi saat aku habis divorce gitu, yang biasanya dapat duit ya dari suami, maksudnya dari sehari-hari tuh ada lah yang aku jagain gitu ya, bukan cuman bisnis aku aja yang uncertain, dapat duit dari suami. Walaupun sekarang aku juga sambil kerja, sambil konten juga ada lah penghasilan, tetap ada penghasilan yang fluktuatif ya. Nah itu cara menyelamatkan dan memberi keamanan diri sendiri tuh dengan itu tadi, dengan nyimpen emas. Oke? Nah hidup kita itu tadi penuh nggak kepastian ya, ketidakpastian, keenggakpastian. Oke? Aku juga dulu nggak tahu tiba-tiba aku divorce ya, aku juga nggak tahu tiba-tiba bisnisku nggak semulus itu. Aku mah berharapnya bisnisku mulus aja gitu berpuluh-puluh tahun, tapi di lapangan faktanya tidak seperti itu ya. Kita nggak tahu karir kita seperti apa, so kita perlu yang namanya rencana tambahan ya. Nah kalau jujur ya teman-teman, jujur nih, kita kalau ngeliat duit nganggur di rekening, pengen belanja kan, pengen check out kan ya. Walaupun aku bilang boros pangkal kaya, kita juga harus bijak ya. Duit kalau di endepin aja di tabungan, lagi bukan di deposito ya, di tabungan. Itu deposito juga sekarang, deposito yang digital tuh gampang dicairin, paling kena penalti berapa doang ya kan. Jadi pengen belanja. Sedangkan kalau kita kita simpannya dalam bentuk emas itu ya nggak bisa segampang itu. Kayak mau dibelanjain, mau konsumtif juga harus gadai dulu, harus jual dulu, ntar belum ruginya kalau langsung dijual ya, belum jadi kita tuh akan mikir lagi untuk konsumtif tuh, kayak mikir berapa kali lipat gitu ya. Walaupun iPhone 17 udah keluar, kalian pamannya bisa beli gitu, tapi kalau ini kita simpen dalam bentuk emas, kayaknya HP gue masih bisa dipakai deh gitu ya. Walaupun ya kalau ada yang ngasih gue iPhone 17 ya gue mau aja sih ya. Oke. Nah emas itu teman-teman dari zaman dulu ya, dari zaman saudagar. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar dari zaman Nabi mungkin ya, itu emas itu adalah guts bagus terus. Oke. Terus emas itu teman-teman, dulu aku mikirnya ibuku ini kan suka save emas ya, tapi dalam bentuk perhiasan gitu ya. Aku dulu mikirnya emak gue nih kalau kondangan banyak banget ya perhiasannya, sampai segini cincinnya dipakai semua. Sekarang gue ketularan. Walaupun kita nggak membahas emas perhiasan secara murni ya di sini ya, tapi kayaknya gue kayak kualat gitu ya teman-teman, kayak aduh ternyata benar nih kata emak gue gitu ya. So emas itu buat bertahan hidup dengan martabat, dengan dignity. Oke. Nah kalau kita mindsetnya tuh kayak gini, bukan nanti kalau kita punya duit kita baru beli emas, tapi kita selamatkan duit kita dengan beli emas supaya jadi kaya pelan-pelan. Karena emas itu jadi daya ungkit harta kita loh. Bayangin ya, tadi kan aku bilang harganya dulu kan berapa? Katakan yang 10 gram tadi kan harganya bulan Februari kan berapa? 17 juta ya. Terus kalau kamu punya 100 gram deh, 100 gram banyak kan lah ya, anggap aja lah ya 100 gram, amin. Di punya ada itu ada GPN-nya kayak gini saya. Ya, 100 juta 100 gram berarti kan 170 juta ya.
yang kamu punya kalau kamu punya 100 gram. Nah, pada bulan Desember jadi 240 juta. Kamu untung berapa itu? Bener kan? Jadi makin kaya kan kalau nyimpen emas. Bener kan? Dan sedikit-sedikit tapi rutin. Kamu bisa nabung tuh mulai dari 0,5. Masa sih gaji kalian tuh nggak cukup buat beli 0,5 gram sebulan? Aku yakin lebih-lebih gitu ya. Segera nggak harus 10 gram langsung. Mulai dari 0,5 gram dulu bisa. 1 gram dulu bisa ya. Dan konsisten. Tiap gajian ke toko emas. Tiap gajian beli. Oh ya, belinya di mana, Kak? Nanti kita bahas ya. Belinya di mana, oke? Dan macem-macem. LM tuh ada yang mereknya Antam, UBS, Galeri 24. Nanti kita bahas di sesi diskusi, oke? Nah, jujur aku nabung emas waktu itu saat kondisiku masih uncertain ya, masih tidak pasti. Sedikit demi sedikit, kadang itu sempat juga aku harus bener jual. banget ini. Ya. Tuh. Kadang tuh aku harus jual juga, sempet, tapi ternyata Enggak, Mas. sorry teman-teman, boleh dibantu mute ya karena aku lagi share screen. Ternyata kalau kita jual sama kita tuker dibanding dengan kita gadai itu nanti kita bahas lah, kita diskusi. Intinya aku sempet kayak belajar bahwa kalau kita jual tuh ternyata tidak lebih menguntungkan dari digadai ya. Dan jujur kalau kita simpen uang aja itu bisa habis kapan aja. Tapi kalau kita simpen dalam bentuk emas, kita akan mikir 100 kali buat ngelepas, kecuali darurat banget, oke? Nah, ini ya permainan gadai dan tebus. Tadi kan aku bilang aku sempet jual emas ya. Jadi gini, aku ingat banget aku beli emas waktu itu harga 1,4 atau 1,6. Terus kemarin begitu aku aku jual, aku dapat harga 2,3. Ya udah untung tuh ya, udah untung 700.000 itu belum setahun. Tapi pas aku mau beli lagi harganya udah 2,4. Jadi aku rugi ya kan. Dan yang aku lepas tuh adalah yang merek Antam. Merek Antam kalau di toko emas itu harganya udah 3,6. Aku nggak tahu ya permainannya kalau di toko emas tuh kenapa berbeda. Akhirnya aku switch tuh untuk beli yang merek Galeri 24. Belinya di mana, Kak? Belinya di Pegadaian di kota kalian yang besar. Itu biasanya ada outlet Galeri 24. Belinya di situ. Dan for your information, kalau emas Galeri 24 ini bisa ditukar di Galeri 2, bisa dijual di Galeri 24-nya. Bisa dijual juga ke toko emas. Dan kalau digadai, harga appraisalnya harga pencairannya itu lebih tinggi daripada yang merek Antam atau UBS. Oke, ingat ya. Yang pencairannya paling tinggi adalah yang merek Galeri 24 untuk di Pegadaian, oke? Jadi emasnya nggak dijual, tapi digadaikan untuk dana darurat. Setelah ada rezeki, tebus lagi. Antam kalah sama Galeri 24 harganya. Iya, karena Antam itu ini sayang. Apa ya? Kalau di toko emas tuh dimain-mainin merek Antam itu. Makanya aku switch lah ini ke Galeri 24. Ini juga baru beberapa bulan ini memutuskan untuk switch belinya ke yang di Galeri 24, oke? Terus Galeri 24 ini mereka punya WA. Biasanya suka balas WA kalau ditanya, "Mas, Mbak, ada nggak yang segini?" Itu mereka suka jawab, oke? Nah, jadi kenapa kok gadai tebus ini kuat, powerful? Karena kamu nggak kehilangan asetmu. Katakan kamu perlu dana darurat. Contoh, kamu pengen liburan ke Bali, ya, gadai aja. Nanti ada rezeki, ambil lagi, gitu ya. Dan emas itu tetap milikmu, oke? Jadi kalau kita hitung, katakan nih, sekarang harga 10 gram emas tuh kan 24 juta, oke? Ketika digadai, katakan kamu dapat 19 juta, oke? Tapi kamu tetap ada nilai milikmu ini tadi kan berapa? 24 dikurang 19, 5 juta. Itu masih ada selisihnya dan itu masih milik kamu gitu. Nah, nanti untuk kalau kamu udah punya rezeki ya kamu tebus aja yang 19 juta tadi. Dan for your information, harga bunga atau interest dan administrasinya gadai di Pegadaian itu per 15 hari. Jadi katakan kamu memang pakai skema yang tebus fleksibel ya, atau 4 bulan lagi baru harus diperbarui.
Tapi kamu cuman butuh uang itu selama 1 bulan. Berarti kamu cuman membayar interest selama 2 kali 15 hari, bukan yang 4 bulan banget gitu ya. Jadi lebih fleksibel, oke? Terus ini cocok buat nutupin cash flow. Katakan kalau kamu punya tanggungan apa ya, bayar KPR, bayar cicilan mobil atau apalah, atau keadaan darurat atau fase hidup yang tidak stabil. Atau tadi kalau kamu pengen liburan, pengen umroh mungkin ya, atau pengen apa, tinggal gade aja, nanti bisa diambil lagi. Dan uang kamu tuh tetap terlindungi, itu harta kamu ya, bukan uang ya. Harta kamu tuh terlindungi karena dalam bentuk emas tadi loh, gitu ya. Jadi gada itu bukan gagal, menggada itu bukan gagal, itu strategis ya, strategi bertahan. Dan yang penting kita itu ada niat menebus, dan kita bisa ngitung ya berapa kapan itu ditebus, dan kita tuh punya vision kan, ini pasti bisa gue tebus sih ini gitu, oke? Nah, selama krisis di hidupku, jujur emas yang menjadi salah satu penyelamatku, girls ya, dari dulu kayak sempet sih aku waktu itu aku gade terus nggak bisa aku tebus, but at least aku nggak rugi ya, karena harganya kan udah naik gitu ya. So ternak emas tuh bukan cepet kaya, bukan, tapi anti hancur, anti crash ya kan. Ini bukan skema cepat kaya, tapi kita bisa tidur lebih tenang, bisa bikin keputusan lebih rasional ya, bisa menjadi perempuan berdaya yang tidak bergantung pada orang lain ya, walaupun kita masih minta uang pasangan kita lah ya, cuman kita tuh punya security gitu loh, punya keamanan gitu ya. Terus emas ini nggak bikin kita kaya mendadak memang, tapi menyelamatkan kita di masa krisis, oke? Masa sulit. Oke. Nah, ini blueprintnya ya. Sebagai perempuan tuh kita nggak selalu punya privilege. Nggak semua perempuan itu bisa beli 100 gram emas dalam setiap hari atau setiap bulan ya. Tapi kita bisa punya strategi. Ternak emas tuh bukan soal emasnya, tapi soal mengambil alih keadaan di hidup kita sendiri. Jadi kita yang mengontrol keadaan ya, bukan kita yang dikontrol sama duit, kekhawatiran, galau, dan lain sebagainya. Dan gini, mindsetnya adalah gadai itu bukan beban, tapi gadai itu ya udah kan aman, kan ada barang kita di sana ya. Kalaupun pahit-pahitnya nggak bisa nebus pun, kita nggak akan, bukan utang gitu loh, kita bukan yang pendosa hutang yang kabur dari hutang, bukan kayak gitu ya. Beda kan sama mungkin kartu kredit tuh, beda kan, kita harus bayar gitu karena tidak ada jaminan ya kan. So mungkin gada itu menurutku lebih tenang sih di hidup ya, lebih. Kalau kartu kredit tuh aku pakai buat makan langsung aku bayar biasanya, buat ngumpulin poin aja, atau katakan mau bayar apa dulu gitu, nanti pas gajian langsung dibayar, belum sebulan udah dibayar. Jadi karena itu benar-benar kewajiban, dan bukan berarti emas ini kita anggap bukan kewajiban ya, tapi at least mindset kita tuh kayak tenang, secure gitu, karena ini tuh ada jaminannya di pegadaian tadi. Jadi kita bukan pakai uang tanpa bijak ya. Dan biasanya itu, jujur aku pakai uang pakai emas tuh untuk hal-hal yang invest lah ya, buat pendidikan, buat apa lah ya, buat ngasah skill lagi, nambahin skill yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang konsumtif yang kayak gue pengen jajan nih, pengen makan gyukaku nih gue gade, bukan yang kayak gitu ya. Bukan yang gue pengen belanja baju nih gue gade lah, bukan yang kayak gitu. Tapi yang aku putar lagi dan produktif lagi ya. 0,1 Gitu, gram simpan, teman-teman. jangan sentuh, biasakan mindset aset. Oke. Nah, terus nih ada beberapa level lah ya. Kita bisa mulai dari 0,5 gram dulu sampai 1 gram. Simpen, jangan disentuh. Ya. Ini adalah aset kita yang harus kita lindungi. Sama kayak kita nambah skill kita, sama kayak kita menjaga tubuh kita. Ini tuh aset ya. Kalau punya rezeki kumpulin 5 sampai 10 gram. Punya rezeki lagi mungkin kalau umpamanya ada kebutuhan atau apa, main gadai tebus. Nah, teman-teman tuh harus praktek sih ya. Kalau aku
cuman cerita gini, nanti mungkin teman-teman kayak apa sih, gue nggak paham. Memang harus praktek, harus dicoba. Tapi kalau memang nggak perlu digadai ya nggak usah digadai gitu ya. Terus emas ini jadi alat untuk mengelola hidup kita ya, memanage risiko, mengelola risiko kita. Bukan cuma tabungan tapi alat untuk bertahan, memiliki keamanan dan juga bangkit. Wah, asik. Ya kan? Nah, jadi lebih baik jual atau gadai. Ayo kita diskusikan. Habis gitu kita Q&A. Oke? Mana ini? Oke, aku sudah berhenti broadcast. Can you see me? Wait. Okay, girl. Hello. Hello. Halo Tayo. Oke, aku mau tanya dulu, pertanyaan dulu ya, jawab dulu ya. Lebih baik digadai atau dijual, teman-teman? Aku pilih digadai. Gadai nggak sih Kak? Gadai ya, benar. Jadi tadi aku udah cerita ya, aku pernah jual, memang udah untung, tapi buat beli lagi kurang duitnya, gitu ya. Jadi emang sih mendingan gadai. Dan sebenarnya waktu itu pun karena aku nyoba aja, ya lumayan lah, ada beberapa yang aku lepas, cuman ya udahlah. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman takut nyimpen, mungkin emasnya agak banyak nih teman-teman ya, bisa sewa safe deposit box ya. Nah waktu itu ini ada cerita lucu nih, aku sewa safe deposit box. Aku datanglah ke bank gitu, ternyata kalau di bank itu harus jadi nasabah prioritas bank itu dulu, baru bisa sewa safe deposit box. Itu di beberapa bank ya. Jadi sewanya di Pegadaian aja gitu ya. Kalau emang teman-teman nggak pengen nyimpen banyak duit di mana, dalam bentuk liquid lah ya. Oke, teman-teman. Oke, now it's time for Q&A. Oke, tadi kan udah ada yang jawab mendingan digadai ya. Ini aku mau open Q&A. Teman-teman boleh angkat tangan dulu. Udah ada yang angkat tangan belum? Atau diketik juga boleh. Oke, udah ada yang angkat tangan. Oke, aku mau jawab yang diketik dulu ya, karena kakak ini tadi nanyanya duluan. Oke. Bagus perhiasan atau LM? Gini teman-teman, aku kasih contoh ya. Contoh sebelum kita ke yang resign, kita kasih contoh dulu. Harga emas perhiasan bulan Februari 1,4 per gramnya. Itu perhiasan 17. Ya, 17 itu berarti berapa? 17 karat atau 70 biasanya tulisannya. Nah, ada tulisannya nggak sih? Biasanya ada di suratnya 70 gitu. Bentar. Coba aku cek ya. Nggak kelihatan, Neng. Nggak kelihatan, sorry, kecil banget. Kalau nggak salah itu emas 70, yang tulisannya 70 itu 17 karat. Itu harganya 1,4. Bulan lalu aku nanya harganya 2,1. Itu aku belinya di toko perhiasan yang fancy ya, karena modelnya lucu-lucu lah ya. Jadi kita beli di harga 1,4 di bulan November, kita belinya itu di harga 2,1. Tapi nilai jual buybacknya 1,4 juga. So, kita nggak rugi secara uang, tapi kita nggak akan bisa beli lagi yang baru dengan harga 1,4. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Coba ketik dong. Ngerti nggak maksud aku? Paham Paham kan? Nggak ada soalnya. Ya kan? Paham kan? Jadi kita nggak bisa beli. Katakan nih aku jual nih salah satu cincinku ya, yang aku beli pada bulan Februari itu. Nih aku jual 1,4. Terus aku mau ganti model, itu harga belinya kan udah 2,1 gitu ya. Jadi perhiasan ini kalau aku beli perhiasan tuh bukan investasi, buat gaya-gayaan aja sih. Karena beda rasanya pakai perhiasan yang imitasi, ya nggak apa-apa. Kalau masih belum bisa beli yang emas nggak apa-apa imitasi. Aku juga
Ini nih yang tindik aku ini bukan emas nih, yang muter-muter ini apa namanya, anting barbel itu bukan emas, karena jarang ada yang emas kan. Nggak apa-apa kalau ini, cuman kalau buat yang gaya-gayaan itu I prefer emas sih. Terus kalau mamanya ada yang nanya, Kak, kalau dibanding berlian, perhiasan emas lebih untung mana? Lebih untung perhiasan emas. Berlian tuh ruginya 30-50%. Jadi kalian kalau punya berlian udah 1-2 aja lah buat kegean, udah cukup. Kecuali duit kalian udah kayak udah banyak banget gitu ya. Gitu ya teman-teman, oke? Oh ya, aku investnya fisik ya. Fisik. Aku nggak main digital. Sebenarnya digital oke lah kalau kalian ini. Cuma aku ini anak IT ya kan. Aku tahu ada resiko besar di server, di network, di lain sebagainya. Kalau hilang amsyong. Jadi aku nggak main digital. Justru karena aku anak IT, biasanya anak IT mungkin tech savvy ya. Tapi nggak, aku kayak ke orang tua banget, milenial banget lah pokoknya. Gitu sih kata teman-temanku yang Gen Z. Aku milenial banget. Oke, sekarang aku pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang raise hand. Kak Fitri. Let's go Kak Fitri. Hello. Iya Kak Anju. Oke. Selamat malam. Malam. Kan barusan Kak bilang kalau digital itu apa risiko ya. Nah kan aku baru ya sekitar 4 bulan yang lalu sih aku kan nyoba Brimo ini kerja sama Pegadaian. Nah aku itu nyoba beli iseng-iseng, nyoba beli 1 gram soalnya kan harganya digital sama yang beli langsung itu beda. Digital jauh lebih murah gitu. Pas aku beli itu 1 gramnya pas 2,8 juta. Nah sekarang itu tak cek itu dia itu naik 2,300.000. Jadi kan katanya kayu resiko, jadi mending aku tarik saldonya, jadi aku beli fisik apa aku biarin sampai ngembang yang 1 gram itu. Oke. Coba sih nyoba 1 gram dulu yang di Brimo. Sudah, terima kasih. Oke, thanks Kak Fitri, very nice question, dan ini akan kasih insight ke kita. Saranku jangan diapa-apain sampai dia berkembang. Bila perlu diemin selama 5 tahun ya. Tapi nextnya beli yang fisik aja. Kenapa? Aku punya temen yang kerja di Pegadaian ya. Kan aku nanya, ini kalau kita nabung nih yang digital itu, apakah nanti bisa langsung ditarik dalam bentuk fisik? Ternyata ada ongkos cetak ya, dan itu nunggu dulu berapa lama gitu. Jadi nggak bisa langsung diubah ke fisik. Itu satu, itu insight yang pertama. Insight yang kedua, kalau digital itu aku kenapa not into digital, aku nggak tahu ya. Teman-temanku ada yang main digital, biasanya cowok itu main digital karena mereka nggak seneng kayak ke Pegadaian, ke ini, terus kalau butuh tinggal dijual kayak gitu. Tapi aku tadi udah sampaikan, karena aku anak IT, aku paham ada risiko-risiko seperti itulah ya. Jadi aku nggak, sebenarnya tuh kalau kalian oke dan mindset kalian positif aja terhadap itu, mungkin oke. Cuman karena aku udah tahu ada kelemahan di situ, jadinya aku nggak into digital gitu ya. But anyway Kak Fitri, menurutku nextnya boleh coba invest ke yang fisik. Wajar lah kalau lebih murah, karena kan belum dicetak. Nanti kalau dicetak juga ada ongkosnya juga itu, dan itu nunggu berapa lama gitu loh, gitu ya. Nah, ya wajar ya Brimo ini sama Pegadaian, karena Pegadaian tuh anak perusahaannya Brimo ya, Brimo BRI. Jadi mereka Pegadaian tuh anak perusahaannya BRI, jadi wajar kalau mereka
bikin bundling gitu. Dan BRI Galeri 24 tuh anak perusahaannya Pegadaian gitu ya secara struktur. Oke, begitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Aku buka ke Kak Alfi. Sorry. Yang pertama Kak Tika. Habis itu Kak Nini, siap-siap ya. Silakan Kak Tika. Iya. Nah, ini aku mau tanya, aku udah inbox juga sih, takut kelewat pertanyaan aku soal set box deposit. Kak, ini solusi Rauna loh. Iya. Oke, Kak. Itu harga di Pegadaian berapa ya Kak untuk deposit boxnya itu Kak? Aku mau tanya gitu, soalnya aku harganya ya. Kan, soalnya kan kalau kebanyakan takut gitu loh Kak di rumah gitu kan. Iya. Oke. Harganya itu di tahun pertama kita akan bayar udah kayak pegawai Pegadaian ya gue. Tapi ini mungkin agak berbeda dikit ya. Apa di kota teman-teman atau apa. Tapi yang aku alami di tahun pertama itu kita bayar 1.100.000. Itu yang 500 sekian adalah untuk kunci, apa kayak deposit kunci. Kita ngedeposit kuncinya gitu loh biar kita jagain kuncinya. Nanti kalau kita udah nggak sewa lagi, duitnya balik. Tapi yang 500.000 tuh untuk sewanya. Itu yang ukuran sedang. Kalau yang ukuran kecil itu biasanya suka cepet habis. Soalnya banyak yang minat dan nggak lepas-lepas gitu bertahun-tahun ya. Jadi aku sih main ke bagiannya yang sedang gitu. Terus nanti tahun depan bayarnya nggak 1 juta lagi ya, cuman 500 sekian gitu kan. Yang 500 sekian kan deposit kunci, jadi kalau kita perpanjang ya cuman bayar 500 sekian gitu. Ngerti kan Kak maksudnya? Iya Kak, berarti ukurannya berapa itu Kak? Buat berapa emas nanti? Yang sedang itu gede Kak. Gede. Kakak bisa nabung emas seberapa ya? Gede lah pokoknya. Gede itu yang sedang tuh gede. Aku kalau dengan harga segitu worth it nggak setahun? Worth it banget Kak. Kakak mau nyimpen cilok di situ juga bisa. Tapi gede banget pokoknya. Gede ya, segini loh. Segini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Segini lah pokoknya, gede lah. Kalau yang kecil itu bukan berangkas ya Pak? Kalau berangkas itu kegedean, kayak berangkas yang kecil. Tapi aku ambil contoh ya, bentar. Sebentar. Ini ada kotak nih. Kayaknya yang kecil segini. Ini kelihatan nggak? Ini kecil segini. Nah kalau yang gede itu 2,5 kalinya ini. Oke, siap. Ya. Dan itu ada di setiap Pegadaian ya Pak? Enggak ada di setiap Pegadaian. Pegadaian yang paling gede di kota kamu deh. Oh, oke. Ya, kalau yang kecil-kecil nggak ada. Kayak kita gadai pun kalau Pegadaian yang kecil tuh mereka nyimpennya nggak di situ. Karena mereka nyimpennya biasanya di kantor yang lebih gede, di cabangnya apa kantor cabang utama apa ya? Apa gitu namanya. Gitu sih. Oke, lanjut Kak Nini. Pertanyaannya Kak. Halo Kak. Hai. Halo Kak, waktu itu kan aku dapat THR nih. THR itu emas kayak gini 0,025 gram gitu. Oke. Cuman waktu aku tanyain ke toko emasnya langsung, ini harganya 50.000 kan. Terus nggak aku jual, jadi aku simpen. Nah terus aku tanya ChatGPT, karena ChatGPT kan robot nih, dia kan nggak tahu yang secara rapangannya gimana. Terus dia nyaranin menabunglah yang kecil-kecil kayak gini Kak. Cuman aku bingung, ini kayak kalau kecil-kecil gini 50.000 nggak untung. Iya, benar. Mendingan gimana Kak? Oke, mendingan ditabung dulu sampai bisa beli 0,5 lah minimal.
gitu. Jadi ya benar, kalau yang makin kecil potongannya makin lama balik modalnya gitu ya kan. Jadi mendingan ditabung sampai bisa beli yang 0,5 atau 0,25 ya, tapi bukan 0,025. 0,25 itu kayaknya ada di Alfamart loh dulu. Kayaknya ya, dulu tuh kayak aku pernah beli di Alfamart dulu sih, itu buat hadiah-hadiah gitu. Ada suka. Nah, terus UBS kali ya. UBS tuh dia punya potongan yang 0,25. UBS itu loh, toko emas UBS ya. Kalau di kota yang besar tuh ada, cuman aku nggak tahu kalau toko kecil. UBS tuh kalau di Bekasi tuh ada di Mall Metropolitan. Di Jakarta itu ada di Central Park. Surabaya itu ada di Royal Plaza. Nah, yang lain aku nggak tahu karena aku bergaulnya cuma di daerah situ-situ aja. Jadi nanti teman-teman boleh. Tapi di UBS tuh ada kayak yang 0,25 ya, 1/4 gram tuh ada. Barangkali kakak kayak punya rezeki, berarti kan 1/4 gram kan harganya sekitar 800-900 ribu gitu ya. Itu kan lumayan lah, masih kita umumnya tiap gajian nyisihin segitu bulan ini, bulan depan kayak gitu, atau ada rezeki kan lumayan gitu. Oke kan ini, thank you Kak Baby. thank you sayangku. Kak Alfi, hai Kak Alfi. Hai Kak Alfi. Halo kakak Baby. Iya sayang. Aku mau nanya ini apa sih perbedaan Antam, UBS sama Galeri 24 kayak gimana? Terus rekomennya menurut Kak Baby itu apa? Terus tadi kan aku ada sempet apa sih ngedengar kalau Galeri 24 itu kata Kak Baby ada di Pegadaian kalau mau beli. Tapi setahu aku tuh pernah gini Kak, aku pernah ke Pegadaian dan pengen beli emas gitu ya secara cash, tapi kayak gak bisa kata dia. Iya, nah Galeri 24 ini apa emang ada di Pegadaian aja apa gimana? Terus kan kalau ada di Pegadaian aja harus nyicil kan, kalau kita mau Galeri 24 apa gimana ya? Aku bingung. Ada. Oke, aku jelasin ya. Gimana Kak? Maaf ya. Oke, thank you Kak. It's a very good question ya. Jadi aku bisa deliver. Jadi gini teman-teman, di Pegadaian itu biasanya kalau Pegadaiannya kecil ada di showcase-nya itu galeri gitu. Tapi itu memang harus nyicil ya. Jadi itu program mereka supaya dapat revenue dari cicil emas tadi, oke? Dan itu satu ya. Yang kedua, kita bisa beli Antam Galeri 24 itu di outlet Galeri 24 yang ada di Pegadaian, yang paling besar di kota teman-teman biasanya. Oke, jadi nggak bisa di Pegadaian yang kecil-kecil. Mereka nggak sediain itu. Oke. Nah, kalau kalian ditawarin cicil, for your information, nyicil itu rugi. Lebih baik dikumpulin dulu duitnya sampai teman-teman bisa beli yang beneran fisik gitu ya. Itu aku juga udah ngitung, nyicil itu rugi. Kenapa? Contoh, teman-teman kan beli di harga sekian ya, nyicil, nanti itu emasnya itu akan ngikutin harga itu. Jadi emasnya tuh seharga itu, kan ini belum ada fisiknya. Oke, nah pas ditarik itu nanti ada ongkos-ongkosnya lagi. Tapi kalau teman-teman itu langsung beli cash, ini kan udah cash ya kan, harganya nanti di 1 tahun ke depan kan ngikut naik 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi lebih untung. Jadi siapa yang untung ketika kita nyicil? Yang untung adalah perusahaan tempat kita nyicil, bukan kita. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau sedekah, beramal, solehah ya, nggak apa-apa. Tapi ini triknya gitu ya. Dan ini kalau teman-teman gak ikut kelasku ini,
nggak akan paham, nggak akan bisa. Nanti teman-teman hitung sendiri deh, atau teman-teman kalau yang udah pernah nyicil nanti rasakan sendiri mana yang lebih untung ya. Oke, untungnya aku waktu itu dikasih tahu sama mentorku, pelatihku, jangan nyicil. Oke. Dan bahkan mentorku tuh kasih contoh gini, contoh kamu pengen beli motor, kamu punya duit tuh buat beli motor ya 30 juta katakan ya, itu beliin emas, nanti digadai kamu beli motornya cash. Kenapa? Karena nilai uangmu tuh akan terlindungi dalam bentuk emas. Jadi beli motornya cash, bukan nyicil, tapi beli emasnya yang nyicil gitu ya. Gitu ya maksudnya. Ya kecuali kalau Kak, aku mau beli rumah nih, mau KPR, tapi aku nggak punya emas senilai 1M sih Kak. Ya nggak apa-apa kalau itu pilihan lagi ya. Cuman itu tadi, kalau ternyata barang itu masih bisa kita afford dengan beli emas tadi, mendingan kita lindungi dalam bentuk emas gitu. Oke? Jadi gitu ya Kak, di Galeri 24 yang outlet Galeri 24, bukan di Pegadaiannya. Oke, karena Pegadaian tidak menyediakan emas Galeri 24 tadi tanpa mencicil. Oke Kak? Kakak, berarti ada ya outlet Galeri 24, berarti kita cash aja ya, nggak usah ke Pegadaian ya? Ya, outlet Galeri 24. Jadi coba googlingnya outlet Galeri 24 di kota Kakak itu apa. Kalau di Bekasi itu ada yang di situ tuh dekat stasiun. Kalau di Jakarta itu Salemba, yang di Salemba. Itu. Kalau ini aku tadi kan nanyain Antam UBS. Oh iya. Kakak. Oke. Ya, terus perbedaannya apa kayak gitu? Oke. Ada 3 itu ya Kak ya. Antam itu udah dimain-mainin sih sama toko emas. Kemarin itu bulan November itu aku nanya beli di mereka Antam 2 itu harganya 3,6. Padahal kalau secara website Antam itu cuman 2,4. Jadi udah dimain-mainin banget. Makanya aku geser ke Galeri 24. Dan kalau di Gadai, Antam dan UBS itu dapat 92% dari harga yang ditaksir ya pencairannya. Nah, kalau UBS dan Antam itu Antam dan UBS itu 92%, tapi kalau Galeri itu kita dapat 98% dari harga taksiran. Tapi harga Gadai ini, harga taksiran Gadai ini beda sama harga beli ya, harga buyback ya. Katakan bulan Desember kemarin harga emas kan 2,4, harga buybacknya 2,3, tapi harga Gadai yang ditaksir oleh Pegadaian itu cuma 2 juta. Jadi kalau kita dapat 98%, jadi kita nggak dapat full 2 jutanya. Ya, ngerti ya teman-teman maksudnya? Oke. Oke, untuk menghindari yang palsu, ini kayaknya teman-teman otaknya udah pada ngebul nih karena hitung-hitungan. Tapi seru ya, seru lah, ini insight bagus. Nah, menghindari yang palsu, belinya di ini sih, di yang terpercaya ya. Entah itu di Galeri 24-nya sendiri atau di toko emas yang terpercaya. Kayak gitu. Kalau ada yang nanya mendingan Antam atau UBS Kak? Kalau aku sekarang lebih seneng UBS karena dia nggak dimain-mainin sama toko emas. Dan UBS tuh ada di Bekasi dan Jakarta. Aku nggak tahu ya kalau teman-teman yang ada di daerah lain tuh kayak gimana. Emang perlu effort mungkin ya, kalau yang bukan di kota besar tuh kayak harus ke kota dulu. But it's okay lah, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, lebih baik mendalami ilmu invest emas Kak daripada mencegil. Totally agree. Pusing-pusing deh, lebih baik kita pusing kayak gini daripada pusing chatku belum dibales. Ya kan? Oke, bentar, ini seru nih. Ada lagi nih yang nanya, masih ada 3 lagi ya. Nanti baru aku kolom chat. Kak Setior ini, let's go Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Itu tadi penasaran yang barusan Kak Ayu ceritakan, kalau kita punya uang cash mau buat beli motor, terus gigade gimana maksudnya Kak Ayu? Jadi kita beli emas. Caranya gimana? Maksudnya kita ada uang cash, tapi kita nggak beli motor gitu. Terus kita beli emas aja. Ya, oke, gini. Terus? Oke, lanjut. Nah, yang pertanyaan yang tadi itu sebenarnya karena barusan Kak Ayu jelasin saya belum paham. Sebenarnya tadi saya mau nanya yang
di Bekasi di mana udah kejawab ya, di dekat stasiun. Sama sebaiknya itu kita mending beli berangkas aja, apa kita sewa deposit itu ya? Oke. Apa enggak ya aman, udahlah pegang sendiri aja kan ya, kita kan supaya kita tidak ini sama sistem gitu loh. Maksudnya nggak kita simpan-simpan, nggak urusan sama sistem, akhirnya kita beli emas agar kita pegang sendiri tanpa harus yang digital. Apa sebaiknya kita beli aja gitu ya berangkas yang ukuran kecil gitu, apa simpan di deposit? Oke Kak, nice question. Sebaiknya. Nice question. Kak Setiori ini kalau tentang motor tuh gini, kita beli motor contohnya, harga motor aku nggak tahu harga motor tuh realnya berapa, tapi kita ambil contoh aja 30 juta harga motor ya. Harga motor 30 juta, kita berarti nyicilnya berapa? Selama berapa tahun? Kalau dihitung itu harganya tuh berapa? Udah jadi 50 atau 60 juta. Benar nggak? Ya. Sedangkan kalau kita beli emas, katakan ya kita harus ada spare lah ya. Kita mau beli motor yang harga 30 juta, berarti kita harus beli emas yang harga 40 juta, karena kan nanti digadai itu cairnya nggak semua ya. 40 juta kita gadai, kita dapat 30 juta, kita beliin motor. Nah kita cuman bayar administrasinya aja kan, yang bunga emas aja, tapi nilai emas kita tuh naik terus. Ngerti nggak maksudnya? Sedangkan kalau tadi kita beliin motor cash semua, nilai motor kan turun. Nah ini kita lindungi dengan nilai emas. Ngerti ya? Artinya kita punya cash dulu gitu ya, bukan kita nyicil. Kita punya cash senilai motornya, lebihin atau ya, lebih karena nanti kan mau di buyback ya. Iya benar. Oh gitu. Nanti kita selanjutnya baru nyicil. Nyicilnya ke dalam arti sendiri. Ya, ke Pegadaian gitu. Betul. Untuk tebus emasnya ya. Itu tebus emasnya. Iya betul. Tuh kan, ya, bener, itu lebih untung kita karena menyelamatkan ya, lebih menyelamatkan nilai uang kita ya. Betul, menyelamatkan nilai uang kita. Walaupun di Pegadaian ada bunga, aku nggak lupa di Pegadaian ada bunga, tapi nilai emas kita naik terus, Neng. Ya nggak? Ya kebayar dengan nilai emas yang naik terus ya. Iya benar. Ketimbang kita nyicil kena bunga ya. Betul. Dan nyicil kena bunga 1, itu nilai motor turun terus. Uang kita tidak terlindungi. Benar nggak? Ya, sedangkan kalau jadi emas kan uang kita terlindungi kan. Benar ya? Iya. Gitu. Oke. Nah terus kalau masalah berangkas atau versus SF deposit box ya atau SDB. Ini tergantung Kak. Kalau di kakak di rumah kakak ada sistem keamanan yang luar biasa, oke, kakak bisa simpen di berangkas. Tapi kalau di rumah kakak sistem pengamanannya so-so, lebih baik nggak usah. Lebih baik SDB. Ya, karena aku jadi gimana ya? Ini bukan curhat, tapi aku pernah mengalami kehilangan. Makanya aku takut. Gitu sih Kak. Walaupun di berangkas ya. Berangkas tuh masih bisa diangkut orang gitu. Ya enggak? Iya sih. Gitu sih. Kan bisa ditanam di tembok atau di dalam bisa kan ditanam gitu. Makanya kalau kakak di rumah kakak itu sistem keamanannya aku oke. Maksudnya kakak bisa menakar ya, apakah itu risikonya besar atau tidak. Tapi kalau kita punya sistem keamanan rumah yang tidak terlalu bagus ya, atau masih ada celah lah ya, kan kita nggak tahu siapa aja bisa ngambil ya, entah itu bahkan keluarga pun bisa ngambil loh. Ya, keluarga bisa ngambil loh kalau keluarga itu tahu atau apa gitu. Jadi menurutku sih lebih aman seperti itu ya, menurutku untuk saat ini. Tapi kalau kakak merasa rumahku aman Kak, aman lah gas gitu, ya nggak apa-apa, itu balik lagi gitu Kak. Oke, siap, terima kasih Kak Ayu. Sama-sama Kak. Oke. Terakhir ya Kak Kania ya, silakan Kak Kania. Halo Kak Baby. Halo. Nah, itu aku tuh mau tanya gini. Tadi kan katanya kan digital sama fisik kan mending
fisik ya. Nah, misalkan itu tuh kayak di Sumatera itu kan tiba-tiba bencana. Kita tuh nggak tahu ya bencana itu datang tuh gimana. Kalau fisik kan tiba-tiba langsung hanyut hilang. Nah, kalau digital kan kita bisa masuk login lagi gitu loh kan. Nah, di sini juga aku kan tanya tuh karena aku juga punya benar-benar fisik punya. Kalau yang digital itu tuh dulu itu tuh pernah nabung emas, tapi sekarang enggak, karena dulu kan enggak naik-naik, mikir kan setahun itu bayar 20.000 atau berapa gitu, pas itu tuh lewat Shopee. Tapi ini sekarang udah enggak. Kalau yang digital itu aku mainnya tuh saham, Kak. Nah, kemarin itu kok pas November itu aku iseng nyoba beli perak. Perak kan katanya kan masa depan itu bakalan naik drastis gitu. Nah, aku nyoba beli 500 gram. Nah, itu tuh PO sistemnya, karena kan aku kalau PO sama ready itu tuh lebih murahan yang PO-nya itu 6-8 bulan. Oh iya, itu aku belinya tuh di Bagong Semarang. Nah, nyoba aku cek lah Desember ini, Kak ini aku tanya chat, Kak ini aku mau minta price list harga perak terbaru. Nah, itu ternyata November ke Desember, oh iya cantik, itu udah naik sekitar 4 jutaan gitu. Nah, yang tak tanya ini tuh lebih bagus yang mana gitu loh, Kak. Emang bener-bener katanya kan lebih enak fisik. Nah, takutnya kan misalkan kedepannya itu nggak tahu ada bencana atau gimana gitu loh, Kak. Oke. Gitu sih. Oke, thanks, nice question. Tapi balik lagi ya, Kak. Kita tuh nggak bisa menaruh harta benda kita dalam satu cawan ya. Jadi kalau kakak nyaman ada digital ada fisik, it's okay ya. Tapi gini, jujur aja, bencana itu kan ada asuransi ya kalau kita nyimpen di pegadaiannya. Itu satu. Kecuali kalau kita nyimpen di rumah, hanyut ya. Kalau kakak nggak yakin, dari awal aku bilang, teman-teman yakinnya yang mana? Itu yang dijalani. Kalau nggak yakin, ya nggak usah dijalani, gitu ya. Kalau dari awal kakak bilang, Kak aku takut hanyut gini-gini, kita kan akan menarik apa yang kita takutkan kan? Bener nggak? Selalu seperti itu kan, we attract what we afraid. Jadi kalau kakak udah takut, nggak usah dijalani. Makanya aku bilang hidup jangan takut-takut. Nah, kalau tadi aku bilang aku nggak suka digital karena aku paham risiko, itu karena ada data, Kak, bahwa breach itu sangat mungkin terjadi, server itu sangat mungkin down, dan lain sebagainya. Ya, kan itu ada data dan aku lihat gitu, makanya aku bilang gitu. Nah, kakak tinggalnya di mana, Kak? Sorry. Aku tinggalnya di Semarang, Kak. Semarang, I think very aman lah ya dari bencana. Bener nggak? Tidak ada hutan, tidak ada lempeng bumi, bener nggak sih? Jadi kenapa harus mikir ke sana gitu? Demak itu katanya banjir, Kak. Banjir, oke. Kalau di Demak banjir. Demak banjir, oke. Apakah tidak bisa dimitigasi, Kak? Ya aku nanya aja. Tapi intinya kalau kakak tidak yakin dengan menyimpan fisik yang nggak usah disimpan fisik. Tadi kan aku cerita kekurangannya digital. Oke, sekarang kakak mungkin deliver kekurangan fisik apa gitu ya. Tapi kalau kakak simpan di safe deposit box kan ada garansi. Atau caranya tidak disimpan di satu cawan, ya kan? Terus tentang silver, aku nggak tahu, aku nggak main silver soalnya. Aku mainnya ya baru emas aja. Tentang saham mungkin kakak lebih paham. Aku juga nggak gitu main saham, nggak ngerti malah, gitu sih. Jadi itu aja sih yang bisa aku jawab karena kayaknya di luar ranahku, jadi takut salah juga ya. Maksudnya bukan capacity aku. Itu aja sih, Kak. Thank you. Makasih, Kak. Kak, terakhir. Oh, oke. Ya, Kan oke. kita berangkas kan, kebetulan
di sini ada berangkas tua kayak gini, aman gak Kak? Aman aja sih, itu berangkas looks like very Berangkas strong. jam Belanda nih Kak. Iya ya, bisa aja Kak. Wah banget. Itu anti api kayaknya itu. Tapi suamiku Anti itu Kak, kalau suamiku tuh punya berangkas sudah lama nggak pernah dibuka Kak. Susah bukanya Kak. Itu bisa dibuka Nah, nggak? sudah. Harus sampai manggil tukang berangkas biar bisa kebuka. Soalnya Iya. di berangkas itu ada sertifikat tanah. Oh, iya. Kayaknya tuh itu kayak yang di museum-museum itu tadi berangkasnya Kak. Itu anti api, anti air, tapi nggak tahu bisa dibuka atau enggak. Ya. Oke, thank you Kak. Oke, ini di jam 9. Udah jam 9 girls. Udah habis nih waktunya. Kita thumbs up ya. Jadi sorry yang nggak kejawab. Kak mau tanya, kalau Kak Baby itu berarti Mas fisiknya kebanyakan galeri 24 apa punya yang lain merek-mereknya? Macam-macam Mau tanya aja sih. Kak. Macam-macam. Cuman tadi aku cerita kondisinya adalah sekarang Antam tuh dimain-mainin karena lagi naik banget. Nanti kalau turun ya nggak apa-apa sih. Kalau memang Antam gampang dicari gitu. Jadi di spare aja lah. Kita tuh kalau investasi sebaiknya spare ya ke beberapa, karena setiap investasi ada risikonya. Cuman kalau kita mikirin risiko terus ya gimana, hidup kita takut mulu dong gitu kan, gitu. Oke? Jadi intinya gini, kalau teman-teman ada yang bilang perak ini nanti akan naik, stabil ya dan cenderung naik, ya boleh aja. Tapi teman-teman, for your information, emas ini kalau kita simpen dalam jangka panjang 5-10 tahun itu juga naik, sama aja gitu ya. Terus ya nggak apa-apa kalau silver teman-teman suka mah nggak apa-apa, cuman aku nggak tahu belinya di mana. Terus maksudnya aku bukan insight, nggak bisa kasih insight yang sebagai praktisi gitu karena aku nggak tahu gitu ya teman-teman. Oke, thumbs up. Intinya adalah dari ternak emas ini teman-teman, intinya simpen emas, terus kalau butuh bisa digadai, nanti diambil lagi kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau, nanti kan nambah gitu loh nilainya, makanya judulnya kan ternak gitu ya, kayak seolah-olah beternak gitu, karena actually secara tangible nilai uang kita ikut naik gitu kalau kita nyimpan dalam bentuk emas gitu ya teman-teman. So thank you so much yang udah nonton. Kita foto kali ya, kayak dari kemarin kita nggak ada foto-foto on cam dong, kita foto ya, foto. Ntar dulu, ini caranya screenshot gimana ya kalau pakai iPad ya? Bentar aku coba dulu ya. Salah, bentar sayangku. 1, 2, 3. Salah. Bentar. Ya malah ke kunci. Bentar. Mana tadi? Aduh. Milenial ini agak gaptek ya. Bentar sayangku ya. Bentar. 1, 2, 3. Ya, salah lagi nih, gimana sih? Sorry guys, bentar. Ya Allah, maaf ya. 1, 2, 3. Oke. 1 lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nanti aku share recordingnya ya. Oke. Thank you so much teman-teman udah hadir hari ini. Hari ini kita udah belajar skill baru ya. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Sampai ketemu di
kelas-kelas yang selanjutnya, oke? Buat Jangan, bahasa Jerman kak. aku juga masih Offline belajar. seminar. Apa? Offline seminar lagi kak. Offline ya nanti kita atur, oke? Jangan di unsubscribe ya, subscribe terus IG-nya. Oke teman-teman, thank you, bye bye. Aku end ya. Nanti recordingnya di sini ya, di Teams ya, di chatnya Teams. Itu teman-teman bisa akses recordingnya nanti. Mungkin antara besok atau lusa itu udah keluar recordingnya. Oke, bye bye.